Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 pada rapat paripurna ke-8 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fa baina qulubina fasbahna bi nikmatil ikhwana syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati saudara wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati saudara wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati rekan-rekan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati Kepala Pengadilan Tinggi, Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati saudara Sekretaris Daerah, para asisten pemerintah daerah, staf ahli gubernur, staf ahli DPRD, Kepala Dinas, Badan Biro di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat saudara pimpinan BUMN, BUMD, dan instansi vertikal di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang kami hormati saudara para pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, insan pers baik media cetak maupun elektronik, hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan pada kita semua untuk dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016, yang mana merupakan tugas dan kewajiban kita dalam rangka menjalankan amanah rakyat Sumatera Selatan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam teriring semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat yang senantiasa setia dan mengikuti sunnahnya, dan semoga kita semua orang-orang yang istiqomah mengikuti kebenaran yang dibawanya hingga akhir zaman. Amin. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, sebelumnya kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji kepada seluruh jamaah haji dari Sumatera Selatan. Semoga menjadi haji yang mabrur dan mabruro. Amin. Sebagaimana kita ketahui, perubahan APBD dimungkinkan karena telah diatur dalam pasal 361 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 154 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan utama pada perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 dilatar belakangi oleh adanya peningkatan total pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dari semula sebesar 2,773 triliun menjadi sebesar 3,093 triliun, meningkat sebesar 360,57 miliar atau 13,19%, maupun dana perimbangan dari semula 2,7 triliun menjadi 2,935 triliun bertambah sebesar 222,29 miliar atau 8,19%. Selain itu, terjadi penurunan yang sangat signifikan atas target pendapatan yang berasal dari dana pembagian, khususnya dari dana bagi hasil pajak dari semula sebesar 788,75 miliar menjadi sebesar 637,62 miliar, berkurang sebesar 151,12 miliar atau 19,16%, dan dana bagi hasil bukan pajak dari semula sebesar 694,5 miliar menjadi sebesar 651,26 miliar atau berkurang sebesar 43,311 miliar atau 6,24%. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Gubernur Sumatera Selatan yang telah memberikan penjelasan terhadap rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 yang telah disampaikan pada Selasa 23 Agustus yang lalu. Setelah mengikuti, memperhatikan, serta mencermati penjelasan Gubernur Sumatera Selatan tersebut,
Maka perkenankanlah kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa pandangan, pendapat, tanggapan serta pertanyaan sebagai berikut. Jika dilihat dari aspek pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan sebesar 360,57 miliar atau 13,19%. Peningkatan pendapatan asli daerah PAD tersebut terjadi pada sektor pajak daerah, yaitu meningkat 399,6 miliar atau 15,91%, dan retribusi daerah yaitu meningkat 2,2 miliar 479.312.000 rupiah atau 15,7%. Berdasarkan hal tersebut di atas, terjadinya peningkatan target pendapatan daerah pada RAPBD perubahan tahun 2016 ini terutama pada sektor pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Peningkatan target pendapatan pada dua sektor tersebut merupakan suatu hal yang sangat baik. Salah satunya dengan cara membuat kebijakan dengan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kami dari fraksi PKS mengapresiasi langkah ini dan kinerja Dispanda di bawah kepemimpinan Saudara Haji Muslim SEMSI. Tepuk tangan untuk Pak Muslim. Terkait dengan kebijakan pemutihan pajak tersebut agar dapat berjalan dengan baik, tentunya SKPD dalam hal ini yang terkait Dispenda harus mampu mengambil langkah yang efektif dan efisien serta rencana dalam mengantisipasi kendala-kendala yang dapat timbul dalam mewujudkan target pendapatan tersebut. Untuk itu kami mohon penjelasannya. Kami dari fraksi PKS menghimbau kepada pemerintah agar terus mengupayakan untuk dapat mencari terobosan serta langkah strategis yang dapat dilakukan agar pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Di sisi lain, ada beberapa sumber pendapatan lain yang perlu untuk dikritisi, dicermati lebih mendalam pada tingkat pembahasan di komisi-komisi, yaitu dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Dalam nota keuangan disebutkan, target hasil kekayaan yang dipisahkan diproyeksi sebesar 56,6 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2016 86,4 miliar, maka mengalami penurunan sebesar 29,7 miliar atau 34,45%. Begitupun dengan pendapatan asli daerah yang sah lainnya sebesar 107 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD induk tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 118,9 miliar, maka mengalami penurunan sebesar 11,7 miliar atau 9,87%. Oleh karena itu, fraksi PKS mohon dijelaskan kinerja serta rincian aset setiap BUMD yang kita miliki, baik dari sisi manajemen maupun keuangan, serta nilai perbandingan sumbangan masing-masing dari BUMD terhadap PAD dengan aset yang dimiliki serta penyertaan modal yang selama ini diberikan oleh pihak pemerintah provinsi, agar hal ini dapat dijadikan catatan bersama dalam pembuatan kebijakan strategis untuk pengembangan BUMD yang lebih baik dan lebih sehat. Kemudian, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu komponen pendapatan daerah yaitu bersumber dari dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Besarnya persentase pembagian sangat berpengaruh dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah dan tujuan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengingat besarnya penurunan persentase pendapatan yang berasal dari dana bagi hasil pajak sebesar 151 miliar atau sebesar 19,16%. Dan dana bagi hasil bukan pajak sebesar 43,311 miliar atau 6,24%. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penurunan persentase dana perimbangan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan? Kita menyarankan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mencari sumber pendapatan yang lain yang bisa diusahakan dan dioptimalkan dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menghindari ketergantungan dari pemerintah pusat, sehingga terbentuk Kementerian Ekonomi. Mohon penjelasannya. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Dalam kaitannya dengan belanja daerah, kami dari fraksi PKS memandang dalam penyusunan rancangan APBD yang paling penting adalah alasan penetapan alokasi dan distribusi anggaran setiap SKPD. Dalam paparan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2016, indikator kinerja masih bersifat makro, namun tidak menjelaskan dan menunjukkan secara spesifik dan detail kinerja per SKPD jika dihubungkan dengan capaian-capaian kinerja utama pembangunan. Karena itu data kinerja per SKPD sangat penting dan dibutuhkan untuk melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut linier dengan keberhasilan indikator kerja makro sosial ekonomi.
Sebab dengan adanya peningkatan penganggaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Sumsel. Maka kami menghimbau dalam pembahasan di masing-masing komisi perlu disampaikan pula terkait renstra masing-masing SKPD serta dalam penyusunan renstra harus sesuai dengan rencana pemerintah menengah daerah atau RPJMD. Untuk itu kami mohon penjelasannya. Sidang paripurna Dewan yang terhormat. Dalam sidang paripurna yang terhormat ini, kami dari fraksi PKS menyarankan beberapa hal untuk dapat dipertimbangkan dalam penganggaran APBD 2016 dan pada tahun mendatang mengenai terhadap Permenq nomor 125/PMK/07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian dana alokasi umum tahun anggaran 2016. Kami dari fraksi PKS menanyakan mengenai kebijakan dan langkah yang akan diambil pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi kebijakan penundaan dana alokasi umum tersebut. Mohon penjelasannya. Terkait akan dilaksanakannya Pesta Olahraga Bangsa-Bangsa Asian Games 2018 di Sumatera Selatan. Tentunya sebagai masyarakat Sumatera Selatan kita semua merasa bangga dan berharap dengan adanya event olahraga se-ASEAN ini nantinya mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam kesempatan ini kami tetap menghimbau dan berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Asian Games tersebut agar kiranya pemerintah tidak membuat program-program yang membebani APBD tanpa adanya peraturan dasar hukum yang jelas. Selain itu, melihat kondisi yang saat ini sedang melakukan efisiensi anggaran, hendaknya program-program yang dibuat pemerintah lebih mengarah pada program dalam bentuk kegiatan padat karya, terutama pekerjaan non-skill yang mengutamakan penduduk miskin lokal. Mengingat saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, ditambah tidak adanya lapangan pekerjaan, harga komoditas rendah, dan tingkat pengangguran yang semakin bertambah. Dampak dari krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika kondisi tersebut tidak segera mendapat perhatian pemerintah, maka jumlah pengangguran dan masyarakat miskin akan tidak terkendali. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, demikian penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Semoga dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, 25 Agustus 2016. Penyampai Mas Agus Haji Saiful Fadli STMM, fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan. Haji Imam Mansur LC Ketua, Asweni Wakil Ketua, Mas Agus Haji Saiful Fadli STMM Sekretaris, Haji Muhammad Tukul SMM Bendahara, Ridwan SE Anggota. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ustadz Mas Agus Haji Saiful Fadli STMM sebagai pembicara yang terakhir dari fraksi PKS dalam rapat paripurna ke-18 ini. Saudara Wakil Gubernur, rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama penyampaian tanggapan, pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan dari ke-9 fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 yang menjadi agenda rapat paripurna ke-18 Dewan yang terhormat ini. Saudara Wakil Gubernur, rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia, pimpinan Dewan mengharapkan kepada pihak-pihak eksekutif kiranya dapat menyiapkan jawaban dan penjelasan untuk disampaikan di hadapan rapat paripurna ke-18 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat ini pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 yang akan datang. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-18 Dewan yang terhormat ini saya skor sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 jam 9 pagi. Atas kehadiran dan perhatian saudara diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Diinformasikan kepada seluruh SKPD bahwa setelah rapat paripurna usai diharapkan kehadirannya ke ruang